Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan hasil website saya di mana saya membuat eh, from login, admin dan user untuk peminjaman buku. Di sini saya menyimpan database dengan nama peminjaman buku di exam htdocs peminjaman buku. Dan ini codingannya di mana di sini ada function, di mana function ini adalah kode untuk dimana menjalankan seperti menambah, tambah buku, menghapus, dan lain sebagainya. Berikut kodenya. Ubah buku. Dan ini adalah codingan admin room. Dan di sini adalah dimana membuat file dengan nama admin_room.php untuk menampilkan tampilan dari admin room. Nanti akan ditampilkan bagaimana hasilnya. Sini ada codingan untuk tampilan dari data mahasiswa yang akan ditampilkan nanti di admin room. Ada juga untuk codingan untuk tampil data buku. Di setiap codingan ini menggunakan require function.php agar codingan function tadi untuk tambah, update, delete-nya tadi bisa masuk atau bisa digunakan dalam website tersebut. Sini juga ada codingan get buku, get_buku di mana untuk menampilkan mengampilkan buku, get mahasiswa di mana untuk menampilkan siswa ketika kita menginput data nanti. Sini ada codingan untuk hapus. Dan ini ada codingan untuk hapus buku. Dan ini index P. Ini adalah tampilan pertamanya untuk login admin, dan indeks 2 ini adalah tampilan dimana nanti untuk login user. Sini ada isi data. Login admin dimana ini nanti adalah codingan ketika kita memasukkan username dan password akan masuk ke room admin room ketika di login admin. Untuk login user ketika berhasil melakukan login akan masuk ke user room. Sini kita menggunakan host localhost, username root, password dan name DB perpustakaan B. Sini adalah menu sign in untuk pendaftaran akun baru user. Ikut codingannya. Ini adalah kode belakang untuk menjalankan program sign in tadi menggunakan localhost, root, dan database DB perpustakaan B. Sini adalah codingan untuk tambah buku. Nah, sini adalah codingan untuk tambah data anggota, dimana tersedia NIM, nama, kelas, jurusan, alamat, nomor HP, jenis kelamin, agama, tanggal lahir, status, keterangan, dan button submit dan cancel. Untuk menambah data diri ketika ingin meminjam buku. Ini adalah dimana kita ingin codingan agar kita bisa melakukan
update, yaitu mau update TB anggota dan update dari tabel TB buku. Sini adalah ubah buku, mana untuk update buku, dimana kita nanti bisa update ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, harga sewa, norak, tanggal terbit, stok. Dan di sini adalah codingan untuk user room, dimana kita ketika berhasil login nanti ke menggunakan akun user, akan masuk ke user room, akan menampilkan tampilan visual dari hasil codingan ini. Langsung saja kita jalankan aplikasinya. Sini saya menggunakan Google Chrome. Baiklah, di sini saya akan membuka terlebih dahulu localhost php metadmin. Di mana tempat letak database saya disimpan. Ini adalah database saya DB Perpustakaan B, di mana terdiri dari tabel admin yang berisi username dan password untuk login admin nanti. Dan ini TB anggota adalah di mana tempat menyimpan database untuk data mahasiswa, dan TB buku adalah di mana tempat menyimpan database untuk data-data buku yang akan dipinjam nanti. Dan ini tadi tab peminjaman adalah tempat di mana disimpannya nanti ID buku, NIM, tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Dan di sini adalah ada tabel user di mana nanti di sini menyimpan data atau database username dan password dari login user nanti. Di sini udah tersedia username dengan user, password dengan 1 2 3. Kita coba masuk ke aplikasinya, ke website telah saya buat. Karena tadi nama foldernya adalah peminjaman buku, kita masukkan peminjaman buku. Nah, beginilah tampilannya, di mana di sini selamat datang di aplikasi peminjaman. Di sini adalah tempat login admin, dan ketika kita roll di sini akan berubah menjadi login user, di mana kita ingin masuk untuk login user. Jadi ada dua tempat, di mana tempat untuk kita login sebagai admin dan sebagai user. Dan di sini ada, di bawah sini adalah ada registrasi untuk bagi yang belum punya akun, user yang belum punya akun. Kita contohkan untuk membuat akun untuk user. Kita masukkan username-nya Aji dan passwordnya 212212. Sign up. Kita cek di database tabel usernya apakah sudah masuk. Dan di sini tersimpan username dengan nama Aji dan password 2112. Jadi dengan itu kita bisa login dengan password username Aji dan password 2112. Di sini tampilan dari user room, di mana codingan user room tadi. Sini hasil dari codingan ini akan tampil seperti ini, di mana ada nanti menampilkan from data buku dan from data mahasiswa yang ingin meminjam. Lalu kita coba membuka dari room admin, localhost pinjaman buku. Ini login admin. Kita cek username dan password admin, yaitu Aji dan Aji21. Masukkan Aji21. Lalu kita login dan berhasil login. Di sini ada tersimpan satu database yang telah saya buat tadi sebelumnya.
yang dimana ada NIM 2157201026 yang dengan nama Sarwaji Sudarjan. Di sini di admin room ini kita bisa menambahkan data mahasiswa dengan NIM, nama dan seterusnya, dan bisa juga untuk melihat buku. Sini. Data buku di sini. Data buku ini nanti akan ditampilkan di from data mahasiswa di bagian user room. Di bagian from data buku di halaman user room. Ini adalah coding program siksa kubur belajar program. Ini adalah data buku yang dimasukkan oleh admin melalui room admin. Lalu nanti akan ditampilkan di user room. Sini admin bisa menambah buku, mengubah, dan menghapus. Kita contohkan salah satunya. Di sini ada 3 buku. Kita contohkan untuk menambah 1 buku lagi dengan ID buku 11, judul buku pengarang harga sewa, nomor rak 3, tanggal terbit, dan stok bukunya 5. Dan kita simpan data berhasil. Nah, kita lihat, dan di sini bertambah data dari buku tersebut, dimana ID buku 11, judul buku Python, pengarang Chris E, penerbit Codingers, harga sewa 1.200, nomor rak 3, tanggal terbit 2024, bulan 1 tanggal 10, dan stok buku ada 5. Baiklah, tadi sudah kita tambah data bukunya dan buku berhasil bertambah menjadi 4. Kita cek di database-nya apakah bertambah. TB buku. Di sini TB buku berjudul Python dengan ID 11 telah terinput ke database-nya. Kita cek juga sini. Kita cek di user room. Kita reload. Dan di sini from data bukunya tertambah. Jadi mahasiswa bisa tahu buku apa yang bisa dipinjam yang telah dimasukkan oleh admin tadi. Kita balik ke admin room di mana tempat menambah buku. Di sini selain bisa menambah, di sini juga bisa menghapus buku. Kita contohkan salah satunya adalah buku yang nomor 1, coding program. Berhasil. Di sini tidak ada lagi namanya buku dengan nama coding program. Dan di user room pun juga terhapus. Selain bisa menghapus dan menambah, di sini juga bisa mengubah. Kita contohkan dengan ID buku 13, judul belajar program, dan penerbit Ismail C. Kita ubah dengan nama KL, dan harga sewa kita ubah jadi 4.500. Kita simpan. Di sini belajar program berubah dengan pengarang Mikael dan harga sewa 4.500. Kita kembali ke data mahasiswa di mana tempat admin room tadi. Tampilannya di sini. Selain bisa menambah data mahasiswa, di sini juga bisa mengubah. Kita tes dulu untuk menambah data mahasiswa di admin room dengan NIM baru. Dengan nama lima 6 jurusan Lamat Bunut
nomor HP, jenis kelamin, agama, status, keterangan, gambar, lalu kita simpan. Nah, di sini telah berhasil, di mana tambah data tadi telah berhasil dilakukan. Kita cek di database TB anggota. Di sini juga bertambah jadi NIM 2157201026 dengan nama Aji. Baiklah, di sini kita coba lanjut untuk menambah data mahasiswa. Sebelum itu kita buat dengan NIM baru dengan nama Tami Suderjat, kelas 46, jurusan Sistem Informasi, alamat perempuan, Islam, tanggal lahir, status, keterangan, dan kita pilih gambar. Lalu kita simpan. Telah tersimpan di sini dengan nama Putri Utami Sudirja dengan NIM 21323231. Dimana di admin room tadi kita menambahkan data untuk mahasiswa, data baru. Di sini telah tertambah dan kita coba cek di tabel anggota apakah telah tersimpan. Dan di sini tersimpan dengan NIM 21323231 dengan nama Putri Utami Sudirja. Kembali ke admin room. Di sini kenapa di buku dipinjam kosong, karena di sini Putri Utami belum meminjam satupun buku yang terdata di from data buku tersebut. Di sini kita bisa mengubahkan langsung jika Putri Utami meminjam buku walaupun tidak masuk melalui website. Dia bisa melapor ke kita agar kita memasukkan data buku yang ingin dipinjamnya. Kita ubah. Di sini kita bisa mengubah nama, data diri semuanya. Kita juga bisa mengubah buku apa yang ingin dipinjamnya. Seperti contohnya kita membuat dia meminjam buku belajar program dengan pengarang Mikael. Lalu kita simpan. Data disimpan. Dan di sini buku dipinjam dengan nama Putri Utami Sudirjat dengan kode 13. Kode 13 yaitu buku belajar program. Nah, itu tadi tentang admin room, dimana bisa menambahkan data buku, data mahasiswa, mengubah dan menghapus, serta bisa menambahkan buku, mengubah dan menghapusnya juga. Dan itu akan tersambung ke user room. Dimana user room di sini ada Putri Utami Sudirjat 21323231, dimana tadi kita masukkan datanya melalui admin room. Di sini di user room tersedia ada 3 buku, Sisa Kuber, Belajar Program, dan Python dengan ID buku yang berbeda. Di sini mahasiswa bisa memilih buku apa yang ingin dipinjam. Contohnya kita ingin meminjam Sisa Kuber. Sebelum meminjam buku, mahasiswa harus mengisi data diri terlebih dahulu. Data dirinya adalah jika belum mempunyai data dirinya, kita memasukkan data diri terlebih dahulu. Contohkan ini dengan nama Kia, kelas 66, Sistem Informasi, alamat Bandung, nomor HP, kelamin perempuan, agama Islam. Kita ubah, kita ulang dengan masukkan data diri
dengan name, dengan nama kita ulang Kia kelas 66 jurusan informatika, alamat Bandung, nomor HP, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tanggal lahir, status aktif, keterangan aktif, dan kita pilih gambar, lalu kita simpan data berhasil. Di sini telah terdata 2157201736 NIM-nya dengan nama Kia. Di sini buku dipinjamnya masih kosong. Lalu di sini jika Kia ingin meminjam buku, Kia bisa memasukkan ke isi data peminjaman. Data peminjaman dengan memilih NIM Kia tadi, lalu memilih buku apa yang ingin dipinjam. Kita contohkan Kia meminjam buku Python. Sudah benar, lalu kita simpan. Data disimpan. Dan di sini buku dipinjam untuk Kia dengan ID buku 11, yaitu buku Python, berhasil dipinjam oleh Kia. Dan selain datanya masuk di user room, data tersebut juga masuk di admin room. Nih, dengan NIM 2157201736 dengan nama Kia kelas 66 dengan buku dipinjam 11. Dan itu juga masuk di TB anggota, dimana Kia dengan NIM 2157201736. Dan untuk T peminjaman ini adalah tempat menyimpan tanggal pinjam dan tanggal kembalinya, dimana ID yang dipinjam tadi seperti ini, ID buku 11 dengan NIM 21572010 dengan tanggal pinjam ini. Baiklah, itulah pembedanya tadi. Dengan ketika kita login berhasil ke user room akan tampil seperti ini, dimana bisa masukkan data diri dan isi data peminjaman untuk meminjam buku dari perpustakaan, dan untuk admin room dimana bisa admin menambahkan data mahasiswa dan mengubah serta mengisi buku apa yang dipinjam oleh mahasiswa, dan juga bisa menghapus, dan juga admin bisa menambahkan buku yang masuk atau menghapus serta mengubah buku yang masuk tersebut. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum keluar, di sini saya akan menunjukkan tombol logout-nya. Dimana tombol logout-nya berhasil, jika kita klik logout maka akan keluar dari admin room. Dan di sini juga di user room ada tombol logout, nah keluar dari user room. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.